Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Indonesia yang beranggotakan kelompok 11 anak. Afifah Salsabila, Agustina Alfi Gunawan, Ahmad Siddiq, Anissa Al-Fadilah, Dwi Farihan Ma'rifah, Evi Kelin Kusmaning Tias, Firly Putri Rahyuning Tias, Fitria Ayuning Tias, Indra Dwi Setiawan, Rahmat Tri Kusmaning Tias, dan Rizky Umi Rafidah. Yang pertama adalah Kerajaan Islam di Sumatera, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini berada di Kabupaten Lauk Sewu Mawe, Aceh Utara, dan berdiri sejak tahun 1267 sampai 1521. Sunan Malik As-Saleh menjadi pendiri sekaligus raja pertama Samudra Pasai. Bukti sejarah dari kerajaan ini terlihat pada tulisan di nisan makam Sunan Malik As-Saleh. Kerajaan ini mengalami kemunduran saat mendapatkan serangan Majapahit yang ingin menyatukan Nusantara. Pada tahun 1521, Kerajaan Samudra Pasai ditaklukkan dan dikuasai oleh bangsa Portugis yang kemudian menguasainya selama 3 tahun. Setelah itu, sejak tahun 1524 dan seterusnya, Kerajaan Samudra Pasai masuk di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh. Kerajaan Islam di Sumatera, Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh terletak di Sumatera bagian utara dengan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Sultan pertama kerajaan ini yaitu Sultan Ali Muhayat Shah mengalami masa kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda. Di masa kejayaannya, Aceh berkembang sebagai penghasil lada. Kerajaan Aceh mengalami kemunduran pada masa Sultan Iskandar Thani yang menggantikan Iskandar Muda. Faktor yang menyebabkan kerajaan ini mengalami kemunduran antara lain kalah melawan Portugis di Malaka, tidak ada tokoh cakap setelah Sultan Iskandar Muda wafat, daerah taklukan seperti Johor, Perlak, Pahang, Minangkabau, Siak mulai melepaskan diri. Selanjutnya yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak diakui sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Trenggono. Kerajaan Demak berhasil memainkan peran strategis sebagai basis penyebaran Islam di Jawa pada abad ke-16. Dalam pengembangan wilayah kekuasaannya, selain melakukan ekspansi wilayah ke barat, Kerajaan Demak juga bergerak ke arah timur dan luar Jawa. Setelah dipimpin oleh Joko Tingkir yang bergerak Sultan Hadiwijaya, dilakukan pemindahan pusat pemerintahan dari Demak menuju ke Pajang. Kerajaan Pajang. Joko Tingkir adalah Sultan dan Raja pertama Kerajaan Pajang yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Joko Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya setelah mangkat diganti oleh menantunya Arya Panggiri yang juga anak asuhan dari Prawoto. Panembahan Senopati penguasa Mataram untuk mengusir Arya Panggiri dan berhasil, dan akhirnya sejak itulah Kerajaan Pajang di bawah kekuasaan Mataram. Perkembangannya selanjutnya karena pada masa Sultan Agung bermaksud memberontak, maka penguasa Mataram menghancurkannya dan berakhirlah kekuasaan Pajang pada tahun 1618 Masehi. Kerajaan Islam Senopati berkuasa sampai tahun 1601 Masehi. Sepeninggalannya ia digantikan oleh putranya. Ia sedo ing Krapihak dan digantikan oleh putranya Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1646 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, kontak bersenjata antara kerajaan Islam Mataram dengan VOC mulai terjadi. Pada tahun 1646 Masehi, ia digantikan oleh putranya yaitu Amangkurat I. Pada masanya terjadi perang saudara dengan Pangeran Alim yang mendapat dukungan dari para ulama. Akibat ulama pendukung dibantai habis pada tahun 1647 Masehi. Kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Cakrabuana.
Kesultanan Cirebon berkuasa pada abad 15 hingga abad 16 Masehi. Letak kekuasaan Cirebon adalah di pantai utara Pulau Jawa, perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pada tahun 1479, kedudukan Cakrabuana digantikan oleh keponakannya yang bernama Syarif Hidayatullah pada tahun 1448 sampai 1568 Masehi. Syarif Hidayatullah menyebarkan Islam di Majalengka, Kuningan, Kawaligaluh, Sunda Kelapa, dan Banten. Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1608. Terjadi kekosongan jabatan pemimpin tertinggi Kerajaan Islam Cirebon. Kekuasaan diisi oleh Fathahillah yang kemudian naik tahta secara resmi menjadi Sultan Cirebon sejak tahun 1568. Fathahillah meninggal pada tahun 1570. Kerajaan Banten. Pada tahun 1524 atau 1525, Sunan Gunung Jati bersama pasukan Demak merebut pelabuhan Banten dan mendirikan Kesultanan Banten yang berafiliasi ke Demak. Banten merupakan salah satu pelabuhan kerajaan Sunda selain pelabuhan Bontang, Cikede, Tamgara atau Tangerang, Sunda Kelapa, dan Cimanuk. Puncak kejayaan Kerajaan Banten terjadi pada masa pemerintahan Abdul Fattah yang saat itu menjadi pelabuhan internasional sehingga perekonomian Banten maju pesat. Tahun 1500 hingga 1500 Masehi, Lampung dikuasai oleh Kesultanan Banten. Yang selanjutnya, Kerajaan Islam di Kalimantan. Proses masuknya Islam di Kalimantan Selatan dimulai sekitar abad 14 Masehi sebelum Kerajaan Banjar berdiri. Sosok yang berani dalam penyebaran agama Islam di Kalimantan yaitu pewaris sah Kerajaan Negara Daha yang bernama Raden Samudra. Proses penyebaran Islam di Kalimantan Selatan secara terang-terangan dimulai dengan kontak dengan antara Pangeran Samudra dengan Kerajaan Demak. Pangeran Samudra meminta bantuan pasukan Kerajaan Demak untuk berperang melawan pamannya yaitu Raden Tumenggung dalam merebut tahta kekuasaan negara Daha. Atas kemenangannya melawan Kerajaan Daha, ia berhasil mengislamkan raja dan pejabat hingga akhirnya agama Islam berkembang semakin pesat berabad-abad kemudian. Kerajaan Islam di Sulawesi, yaitu Kerajaan Gotalo. Kerajaan Gotalo merupakan kerajaan bercorak Islam terbesar di Sulawesi Selatan. Kerajaan Gotalo berdiri sekitar abad ke-16. Kerajaan ini dikenal juga dengan Kerajaan Makassar. Kerajaan Gotalo adalah kerajaan gabungan dari Kerajaan Goa serta Kerajaan Talo yang dimiliki oleh dua bersaudara. Di akhir abad ke-16, Sultan Alauddin menjadi raja pertama yang memeluk Islam di Kerajaan Gotalo. Ini sekaligus sebagai pertanda bahwa Kerajaan Gotalo menjadi kesultanan. Pertumbuhan Islam di Gotalo sangat pesat. Pada tahun kedua kesultanan, semua rakyat berhasil diislamkan. Kerajaan Islam di Maluku, Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate atau Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Baab Masur Malama pada tahun 1257 Masehi. Agama Islam mulai menyebar di Ternate pada abad ke-14 dan kerajaan baru memeluk Islam pada masa pemerintahan Raja Marhum tahun 1432 sampai tahun 1486 Masehi. Dalam perkembangannya, kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Sultan Ba'abullah pada tahun 1570 sampai 1583 Masehi. Kerajaan Islam di Nusa Tenggara, Kesultanan Bima. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara dimulai sejak abad 16 Masehi dikenalkan oleh Sultan Praben, putra Sunan Giri. Dimulai dari Lombok, kemudian Islam menyebar ke Pejanggik, Parwa, Sokong, Bayan, dan tempat-tempat lainnya hingga seluruh Lombok memeluk agama Islam. Pada pemerintahan Prabu Rangkaswari, kerajaan ini mengalami masa keemasan dan kekuasaannya mencapai seluruh Lombok. Di antara kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara adalah Kesultanan Bima. Rajanya yang pertama adalah Ruma Mabtawadu yang bergelar Sultan Bima I atau Sultan Abdul Qair.
Ada 4 kejadian yang diceritakan dalam syair Bima, yaitu wafatnya Sultan, diangkatnya penggantinya, serangan perompak, dan meletusnya Gunung Tambora.